Pembicara Netpi kita kali ini adalah seorang pria yang berlatar belakang seorang sarjana komputer. Dulu beliau seorang yang pendiam, pemalu, dan kesulitan dalam bersosialisasi dengan orang lain. Beliau memulai bisnis Tiens ini dari nol, sejak melihat teman kosnya berhasil di bisnis Tiens. Beliau menjadi termotivasi dan berkomitmen untuk bisa sukses menjalankan bisnis Tiens ini. Didukung pula pada saat itu beliau juga mengalami kesulitan finansial. Saat ini beliau sudah meraih reward family car, cash reward $20.000, free trip 3 benua Asia, Eropa, dan Australia, dan beliau sudah merubah hidup banyak orang melalui bisnis Tiens. Bagaimana proses perjalanan beliau menjalankan bisnis Tiens? Mari kita belajar dari Haryanto Indra. Halo, selamat malam. Saya Haryanto. Nah, sebelum saya mulai, saya ada sebuah pertanyaan untuk Anda. Nah, kira-kira menurut Anda, ya kenapa di setiap jalan raya itu pasti ada pembatas jalannya? Anda pernah nggak kebayang kalau pembatas di jalan raya itu tiba dihilangkan semua? Saya ilustrasi sebuah gambar ya. Anda lihat gambar tersebut, ya gambar ini. Nah, Anda coba bayangkan, ya seluruh pembatas jalannya dihilangkan. Apa yang terjadi? Pertama, pasti timbul keraguan dan kebingungan di pengendaranya. Apakah dia benar jalurnya atau tidak? Yang kedua, pasti karena tidak ada pembatas, orang seenaknya, ya mau ke kiri, mau ke kanan, ya dan akan terjadi kekacauan. Dan yang ketiga, tentunya kita akan lama sampai ke tujuan. Nah, begitu juga dengan sistem One Vision. Sistem One Vision membuat batasan-batasan yang membuat kita ya agar berada di arah yang tepat dan agar bisa cepat sampai ke tujuan. Nah, batasan-batasannya yaitu 3 prinsip dasar: edifikasi, konsultasi, dan juga no crosslining. Ya, topik saya hari ini yaitu no crosslining. Tapi sebelumnya, saya ingin membahas mengenai alur dari sistem One Vision. Kita semua tahu cara untuk menjalankan bisnis Tiens dan One Vision yaitu dengan 7 langkah. Ya, cara kerja yang tepatnya 7 langkah. Yang kedua, 7 kebiasaan berupa kegiatan sehari-hari yang kita lakukan untuk mengembangkan bisnis ini. Dan yang ketiga, teknik bangun jaringan. Salah satunya yaitu 3 prinsip dasar. Dengan 3 hal tersebut, tim kita akan semakin berkembang dan tentunya ya perlu 3 prinsip dasar untuk merekatkan hubungan antara upline dan downline, sehingga ya hubungan kuat akan membuat ya perkembangan bisnis kita itu akan menjadi tahan lama dan semakin lama semakin besar. Ya, saya ilustrasikan seperti ini. Ada dari tumpukan bata, ya kalau sebuah bata kita tumpuk seperti ini, ya mungkin akan kelihatan besar dan akan menjadi sebuah bangunan. Tapi pertanyaannya, apakah kuat? Mungkin sekali 2 kali pukulan itu akan roboh. Nah, tapi kalau ada pengikat ya yang merekatkan batu bata satu dengan yang lain, ini akan semakin kokoh dan kuat. Jadi tantangan apapun, ya ancaman apapun tidak akan bisa menggoyahkannya. Nah, itulah prinsip dari 3 prinsip dasar. Jadi, saya ilustrasikan seperti ini. Ibarat sebuah keluarga. Ada suami, ada istri, ada anak. Ya. Hubungan mereka harmonis jika ada yang namanya saling menghargai dan saling menghormati. Ya. Edifikasi. Ya, kita ilustrasikan edifikasi. Yang kedua, saling komunikasi. Hubungan akan menjadi lebih harmonis. Nah, kebayang nggak Anda? Di sebuah keluarga yang harmonis, ada orang ketiga. Crosslining. Ya, kebayang jika ada orang ketiga tersebut masuk di keluarga yang harmonis tersebut. Ya, keluarganya menjadi tidak harmonis. Nah, itulah bahaya dari crosslining. Oke? Nah, apa crosslining itu? Suatu kegiatan yang kita lakukan, berbicara, berdiskusi,
konsultasi dengan crossline, atau mungkin ya dari kita membuat sebuah pertemuan di luar pertemuan resmi One Vision dengan crossline kita. Nah, itu udah jelas crosslining. Nah, crossline itu seperti apa? Nah, jika ini Anda punya tim A dan B, jelas tim A dan juga tim B itu crossline. Nah, jika A punya downline C dan D, artinya C dan D itu crossline. Dan jika B punya E dan F, artinya mereka crossline. E dan F crossline. Berarti tidak boleh ada hubungan bisnis. Ingat, berbicara bisnis, diskusi bisnis, konsultasi bisnis itu tidak diperbolehkan. Oke? Nah, 3 poin yang harus kita ingat dalam crosslining. Poin pentingnya, pertama, efek terbesar dari crosslining yang merasakan itu, yang melihat dan juga mendengarkan. Dampaknya itu mungkin tidak langsung, tapi ke depan pelan-pelan kita akan berasa sekali. Dan yang ketiga apa, Bu? Poin pentingnya, rumput tetangga pasti lebih hijau. Ya, upline dari crossline pasti mungkin lebih baik. Nah, menurut saya pemikirannya kurang tepat. Ya, kadang kita hanya tahu kulit luarnya aja, tapi kan kita nggak tahu dalamnya. Nah, sama seperti di media sosial. Mungkin kita lihat ada wanita ya cantik, ya mungkin di Instagram ya, di Instagram kita lihat ceweknya cantik, yang cowok ganteng. Nyatanya kita kan nggak tahu. Ya mungkin ada yang sama atau mungkin ada yang mungkin lebih cantik, lebih ganteng gitu ya. Tapi kan kita nggak tahu. Ya mungkin ya memang cantiknya mungkin karena make up atau gimana kan kita nggak tahu. Ya mungkin kita lihat dari crossline kita itu berkembang pesat dan segala macam. Kadang kita tergoda itu untuk pengen tahu. Ya kadang juga menurut saya ya perkembangan seseorang itu kadang tergantung dari faktor X juga. Ya saya punya downline, ya saya ngelihat perkembangannya itu sangat cepat sekali. Ya ke bintang 6, ke bintang 7. Nah, saya coba cari tahu, kenapa nih kok bisa cepat sekali, ya. Dan akhirnya ya saya coba cari tahu lebih dalam, ya. Pertama, dari latar belakangnya. Dan kebetulan ya pernah menjalani network marketing. Jadi pernah ngelaluin prosesnya, makanya kelihatan cepat sekali. Gitu ya. Oke? Nah, contoh-contoh crosslining. Pertama, berbicara dan juga diskusi dengan crossline itu tidak boleh. Ya. Kenapa, Pak? Ya banyak orang berkata, "Pak, kenapa, Pak?" Itu kan kita ngerti batasan-batasannya. Oke, ya pertama mungkin ya kita cuma ngobrol-ngobrol biasa. Lama-lama kan kita kehabisan bahan. Ujung-ujungnya mulai diskusi. Gimana tuh upline lu? Gimana tuh downline lu? Nah, gimana tuh crossline? Ya, lama-lama konsultasi. Ya. Nah, nanti akan jadi lebih intim. Ya, saya pernah ngalamin. Bahkan salah satu leader saya pernah ngalamin. Ya, di mana sangat intim sekali dengan crossline. Akhirnya gimana? Waktunya dengan downline itu semakin berkurang. Bahkan sampai downline-nya itu protes. Downline gue, upline gue, kok begitu banget ya? Crossline itu kan crossline. Kok lebih dekat dia dengan crossline dibanding dengan downline-nya sendiri. Kalau misalkan gitu, ya udah, mending gue nggak usah jadi downline-nya. Sampai begitu loh, ya kebayang nggak? Hati-hati, ya crosslining. Oke, yang kedua, mencari tahu bisnis crossline. Nah, ini salah satu kesalahan fatal yang pernah saya lakukan. Ya, dulu saya ingat banget. Ya, ingat banget. Dulu pada saat saya ngebangun bisnis ini, pada saat saya bintang 7, ya saya ngebangun di sebuah kota kecil. Ya, perkembangan bisnis waktu itu sudah lumayan. Saya sempat bangun 2 pertemuan OP, ya jumlahnya puluhan orang. Bahkan Grand OP dulu pernah sampai 250 sampai 350 orang. Nah, karena pengen cepat,
akhirnya tergoda. Wah, kayaknya crossline ini bisa besar. Kita harus cari tahu nih strateginya seperti apa. Dan akhirnya saya cari tahu strateginya. Ya, tanpa memikirkan yang pertama, budaya dari crossline tersebut. Ya, dari kota yang saya bangun mungkin berbeda dari kota ya. Ya kayak seperti kota kecil yang saya bangun. Ya mungkin jam 9, jam 10 orang-orang udah pada tidur semua. Ya di kota tersebut, kota besar. Ya orang-orang mungkin jam 12 itu ibarat masih siang. Ya budayanya. Yang kedua, ya downline-nya. Ya rata-rata ya dari crossline tersebut downline anak muda. Nah sedangkan dulu pada saat saya ngebangun downline saya ada yang petani, ya dosen, perawat, wira swasta, dan lain-lain. Dan rata-rata itu sudah menikah semua. Anda kebayang nggak? Budaya anak muda dibawa ke budaya orang yang sudah menikah. Nggak matching loh. Dan akhirnya gimana? Ya, dampaknya menjadi tidak fokus. Ya, dari saya sendiri nggak fokus untuk ngebangun jaringan saya sendiri. Dan yang kedua, downline ragu. Sebentar cara A, sebentar cara B, sebentar cara C. Ya, sebenarnya kan kita cukup menjalankan sistem dari One Vision. 7 langkah, 7 kebiasaan. Teknik bangun jaringan, salah satunya itu 3 prinsip dasar. Kita tinggal jalankan. Kita tinggal jalankan. Ya, dari pengalaman kita akan mendapatkan pola kita. Ya, dari pola itu, itulah perkembangan kita. Seperti itu. Jadi, ya, kita harus memikirkan loh, ya, budayanya sama nggak? Ya, grupnya sama nggak? Ya, jadi jangan menghabiskan waktu untuk sesuatu yang mungkin belum pasti loh. Yang mungkin nggak cocok di kita. Mungkin cocoknya di crossline tersebut. Oke? Yang kedua, ya, downline udah ragu, otomatis sudah ganti-ganti pola, ya, downline juga udah bosan, akhirnya memutuskan untuk berhenti. Ya, saya ingat banget, dulu saya bangun OP puluhan, lama-lama mengecil, dan terakhir sisa cuma 5 orang, dan itulah OP terakhir saya. Ya, hanya gara-gara crosslining. Ya. Dan yang ketiga, downline juga udah nggak percaya dengan kita. Sedangkan kita leader di garis depan. Kalau downline udah nggak percaya dengan kita, ya gimana kita bisa berkembang? Ya, saya ada sebuah cerita. Ya, ada seorang jenderal itu punya pasukan itu sekitar 3.000 sampai 5.000 orang. Dikepung oleh pasukan yang jumlahnya puluhan ribu orang. Ya, pilihannya hanya 2. Pertama, menyerah. Dan yang kedua, perang dan mati. Nah, di sana jenderal ya melihat mental prajuritnya udah benar-benar udah ngedrop banget. Dan akhirnya jenderalnya memutuskan, kasih saya waktu. Saya akan berdoa kepada Yang Maha Kuasa, saya minta petunjuk. Dia masuk di campnya, ya nggak berapa lama lagi, jenderalnya keluar. Jenderal keluar, diminta seluruh panglimanya untuk mengumpulkan prajurit-prajurit, semua prajurit-prajurit dikumpulkan. Nah, di sana dia ngomong, saya sudah mendapat petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Ini ada sebuah poin. Kalau saya lempar poin ini, ya, kalau keluar kepala, kita pasti menang. Kalau koinnya keluar ekor, kita menyerah. Dan akhirnya koinnya dilempar, keluar kepala. Pasukannya udah semangat sekali. Dan dia cuma ngomong, kita sudah dapat dukungan dari Yang Maha Kuasa. Kita yakin. Dan di sana, semangat prajuritnya itu tumbuh kembali, dan keyakinannya tumbuh sekali. Dan pada saat mereka perang, mereka menang. Nah, maksudnya gimana, Bang? Keyakinan ya bisa membuat sesuatu yang tidak mungkin itu bisa menjadi mungkin. Keraguan-raguan membuat suatu hal yang mungkin terwujud bisa terwujud, tapi karena kita ragu, hal tersebut menjadi tidak terwujud. Nah, hati-hati ya, karena lewat kita crosslining, secara kita tidak sadari
kita sudah ragu dengan bisnis kita, dengan pola kerja kita. Dan crosslining yang ketiga, hindari minta kontak sosial media dari crossline Anda. Ya, hati-hati. Nah, saya ini udah pernah kejadian tuh. Ya, saya ingat banget, ya leader saya waktu itu bawa orang ke OP, kebetulan di sebelah prospeknya ada crossline. Nah, mungkin karena sendiri gitu ya crossline-nya, akhirnya ngajak ngobrol. Ya, ngajak ngobrol dan ujung-ujungnya jadi mulai intim, tukeran nomor kontak WA. Nah, tukeran kontak WA dan akhirnya ya cerita panjang jadi pendek dan akhirnya join ke crossline. Hanya karena komunikasi dan minta nomor WA. Ya, kebayang nggak sakitnya? Capek-capek kita presentasi, ya kita follow up, ngajak orang ke pertemuan, ya, dan joinnya ke crossline. Ya mungkin dari crossline nggak ada maksud, tapi kan karena dimulai dari kontak, ya makanya kita batasi kontak kita dengan crossline. Atau mungkin ya kita mungkin jadi pembicara, dipercaya menjadi pembicara pertemuan, mau pertemuan OP, online ataupun offline, atau mungkin Anda di stokis. Ya, hindari untuk menyebar kontak media sosial Anda. Ya, mungkin kan lagi zamannya yang namanya YouTube, Instagram, ada yang pengen jadi influencer gitu ya. Nah, itu menurut saya pekerjaan, karena kita dengan konten YouTube kita dan banyak yang nge-view pasti dapat penghasilan. Nah, kita harus profesional. Kita harus profesional. Pada saat kita dipercayakan ya One Vision atau PIC kota tersebut untuk menjadi pembicara, kita harus jaga kepercayaannya. Ya, jangan ya, sampai kita merusak kepercayaannya. Kepercayaan dari PIC atau One Vision yang sudah benar-benar percaya kita untuk menjadi pembicara. Nah, kebayang nggak fatalnya kalau misalnya kita pajang kontak kita pada saat di pertemuan. Ibarat prospek kan nggak tahu apa-apa. Ya, pada saat dia udah tertarik dengan bisnis ini, dia ngelihat kontak dari WhatsApp atau mungkin sosial media, akhirnya dicatat, dihubungin. Oh, berarti saya harus join nih ke pembicaranya. Akhirnya join ke pembicaranya. Nah, kan kesian. Kita sudah dipercayakan, tapi kita menyalahgunakan tersebut, gitu ya. Walaupun secara tidak kita sadari, maka kita harus tahu bahwa itu crosslining. Antisipasilah, dan kita saling menghargai antar crossline. Kita saling menghargai dan menghormati antar crossline, dan akhirnya terjalin nanti keharmonisan, ya. Bisnis Diansi semakin berkembang, One Vision akan semakin jauh lebih berkembang dari saat ini. Oke, nah crosslining yang keempat. Percintaan. Ya, ini hati-hati. Biasanya di anak muda. Ya, biasanya anak muda kan biasa kalau di pertemuan offline kadang ngelihat yang bening-bening dari crossline-nya kayaknya cantik, ganteng gitu ya. Wah, tergoda untuk mendekati. Ya, mungkin pada saat itu nggak bisa mendekati. Akhirnya ubek-ubek tuh media sosial, Facebook, Instagram, cari tahu. Dapat. Sudah mulai kontak-kontakan. Pertama ngomongnya, halo, salam kenal. Nah, ujung-ujungnya akan jadi intim. Dan akan ada hubungan. Nah, hati-hati. Nah, biasanya yang seperti itu, salah satu dari orang tersebut, itu pasti, bisnisnya pasti gak jalan. Atau mungkin dua-duanya. Menurut saya sayang sekali itu. Ya, kita mengorbankan impian kita. Kita kan jalanin bisnis ini untuk impian kita, untuk orang-orang yang kita cintai. Sayang sekali kita mengorbankan ya impian kita hanya untuk hal yang mungkin belum pasti. Ya mungkin hanya cinta-cintaan sementara, belum tentu awet sampai ke depannya. Ya mungkin belum tentu sampai jenjang pernikahan atau mungkin sampai kakek nenek. Nah, ngapain kita ngorbanin ya sesuatu yang belum pasti? Ada impian kita yang lebih besar yang kita harus wujudkan. Ya untuk pasangan mungkin kita bisa cari di luaran.
Ya, kita bisa cari di luaran dan kita jadikan downline dan berkembang bersama-sama, menjalankan bisnis bersama-sama, dapat reward sama-sama, sama-sama terwujud impiannya. Penghasilan menjadi double, reward jadi double, kan lebih elegan. Oke, yang kelima, ya, cross-lining era digital. Yang saat ini mungkin kita nggak sadarin. Ya, pertama, mulai dari follow cross-line di media sosial. Wah, kayaknya nggak ada yang salah gitu ya. Nah, mulai dari follow, akhirnya saling komen. Mulai saling komen, udah mulai dekat. Akhirnya berani buat ngechat. Setelah udah mulai chat-chatan, ya sudah mulai berani konsultasi. Ya, saya pernah ngalamin. Ya, ada beberapa orang, ada yang kontak saya, konsultasi. Saya bingung, saya kira downline saya gitu ya. Saya ngajak ngobrol, ternyata grup dari kota lain. Sudah curhat, Bu. Wah, biasa, Bu. Kalau downline kadang-kadang sudah ada tersakiti, kadang baper gitu ya. Akhirnya cerita yang masalah yang kecil dibesar-besarkan. Upline-nya beginilah, downline-nya beginilah, segalanya salah, ya, nyari kambing hitam. Nah, untungnya pada saat itu saya minta konsultasi ke upline tertinggi ya, gitu ya. Kebayang nggak? Ya, kalau kitanya tergerak hati kita, wah kesian banget nih downline, sudah dizolimin, ya. Sedangkan kita kan nggak tahu apakah benar atau tidak. Ya, kita kan hanya berasumsi, wah kesian nih. Ya udah deh, sama saya aja. Kamu pasti berkembang di saya. Nah, itu udah cross-lining, Bu, ya. Bahaya. Jadi kita harus tahu batasan-batasannya. Dan saran saya, hindari postingan yang memancing cross-lining. Ya, seperti EBO, bonus, apalagi data jaringan. Menurut saya nggak etis. Ya, kayak kita di perusahaan gitu. Gaji kita aja itu dirahasiain. Biar nggak ada yang saling iri. Nah, mungkin kelihatan, Pak, ini kan memotivasi. Ya, nggak semuanya. Kadang banyak juga yang ngedown. Wah, ngelihat ya, orang lain berkembang, sedangkan bisnisnya nggak berkembang gitu ya. Akhirnya gimana? Ya, mungkin berhenti dari bisnis ini, mungkin merasa dia nggak cocok dengan bisnis ini, atau mungkin melakukan hal-hal yang lain, hal-hal negatif yang lain. Kita nggak tahu. Makanya kita hindari. Ya, mungkin dari pihak crossline juga nggak bermaksud. Maksudnya posting, pengen kasih lihat ke grupnya. Nih, gue leader lu. Ya, PBO gue luar biasa. Ya, lu harus ngikutin. Yang salah, yang nge-follow, yang melihat, dan juga yang mendengarkan. Korbannya itu juga. Ya, makanya, jangan main follow-followan. Oke? Nah, motivasi itu, bukan dari crossline. Motivasi itu yang terutama itu dari impian kita. Impian kita yang kuat dan impian kita yang besar. Kita akan termotivasi. Dan One Vision juga sudah menyediakan buku-buku positif, menyarankan buku-buku positif agar kita juga termotivasi. Ya, CD Net Fee ini sangat penting sekali. Kalau kita termotivasi dengan crossline, CD Net Fee ini dihilangkan aja, gitu kan? Nggak mungkin, CD Net Fee ini udah benar-benar powerful sekali, ya. Menurut pengalaman dari upline kita yang memang sudah berhasil, dan saya merasakan juga, dengan ada CD Net Fee, ada dua, NPU dan juga NPD. NPD berupa edukasi, NPU motivasi dan inspirasi. Nah, dari sini aja kita udah bisa mendapatkan insight-insight, ya, masukan-masukan yang bisa membuat kita termotivasi, terinspirasi. Ya, sehingga semangat kita udah mulai terpacu lagi. Bahkan kita bisa mendapatkan masukan-masukan ya dari CD Net Fee. Ya, makanya termotivasilah dengan alat bantu. Itu akan lebih baik. Pertemuan, apalagi pertemuan, ya, vision seminar, OP, NDT. Nah, di sana kita semangat. Ya. Keluar dari pertemuan, kita udah pasti semangat kita berkali-kali lipat. Nah, makanya selalu hadir di pertemuan. Jangan sampai lewatkan pertemuan dan ajak semua grup Anda itu untuk ke pertemuan. Untuk mereka mendapatkan semangatnya lagi yang lebih berlipat-lipat lagi. Nah, kesimpulannya,
kerugian crosslining, ya, keraguan terhadap kemampuan sendiri dan 773. Itu udah jelas. Ya. Grup menjadi tidak fokus atau hilang arah. Ya, dan tentunya kita juga tidak fokus karena sibuk mencari tahu. Nah, grupnya ya bertukar-tukar cara kerja, akhirnya menjadi tidak fokus. Yang mana sih yang seharusnya jalankan, dan akhirnya habis waktu. Oke, grup tidak percaya lagi dengan upline karena upline aja sudah tidak percaya dengan dirinya, dengan bisnisnya. Bagaimana grup bisa percaya? Membuang waktu dengan stalking atau kepo. Ya, kadang gini, saya ngerasain banget. Saya juga pernah ngelaluin hal tersebut, bahkan tergoda. Ya, pada saat saya nge-follow Crossline gitu ya, enak nih, postingannya ini bagus. Lihat ke bawah lagi, lihat ke bawah lagi, lihat ke bawah lagi, bongkar lagi, bongkar lagi. Akhirnya gimana? Ya, waktu berlalu dengan cepat loh. Akhirnya kita lupa kerja kita di bisnis ini kan presentasi, follow up, bangun grup, bimbing grup. Ya, kita lupa kerja di bisnis ini karena keasikan crosslining, stalking nggak jelas. Ya, akhirnya perkembangan bisnis kita menjadi stagnan. Nah, bagaimana cara agar kita tidak crosslining? Ya, mulai dari diri kita sendiri. Ya, ini koreksi bagi saya juga, ya, agar kita bisa punya integritas yang tinggi. Ya, maksud integritas apa? Melakukan apa yang kita katakan. Ya, jangan sampai ya, kita sering ngomong di pertemuan no crosslining, 3 prinsip dasar, tapi kita tidak melakukan loh. Dan profesional. Ini bisnis besar, punya etika. Ya, ada sebuah kata-kata, ya, leadership is not position, but action and example. Jadi leader dilihat bukan dari peringkatnya, tapi apa yang dia lakukan dan apa yang dia contohkan. Jadi kalau misalnya leadernya crosslining, ya, downline-nya juga pasti akan ngelihat dan dia akan tidak percaya dengan kita sebagai leader. Oke? Nah, menahan diri dan juga membatasi diri kita dengan crossline. Oke? Nah, yang ketiga, unfollow dan delete kontak crossline di media sosial. Berani nggak Anda? Ya, minimal ya, yang postingannya memancing loh. Ya, hati-hati, kadang postingannya itu memancing kita untuk melakukan crosslining. Nah, berani nggak Anda unfollow? Nah, kalau Anda berani, Anda sudah melakukan loh. Ya, untuk tidak crosslining, downline, Anda juga akan mencontoh. Mereka akan unfollow ya leader-leader yang memancing postingannya ya untuk menuju crosslining gitu ya. Nah, kuatkan hubungan di garis sponsorisasi antara upline dan juga downline. Penting sekali Bapak untuk punya jaringan yang kuat, besar dan juga tahan lama. Ya, kita hubungan antara upline dan downline itu harus kuat, harus merekat. Ya, jadi sehingga kita kokoh, bisnis kita akan tahan lama. Percuma kita besar sementara, Bapak, tapi tidak kokoh. Bisnisnya akan hancur. Nah, makanya bangunlah dengan benar. Ya, salah satunya mulai dari 3 prinsip dasar. Ya, no crosslining. Nah, percaya dengan diri Anda, upline Anda dan juga downline Anda, terutama sistem One Vision. Ya, sistem One Vision sudah terbukti. Ya, ini dari pengalaman leader-leader kita yang sudah berhasil. Jadi kita tinggal melakukan. Ya, dan percaya loh. Ya, lewat hal ini, impian-impian Anda akan pasti cepat terwujud. Nah, hanya itu yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu. Ya,